Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid Al-Farisi. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu tentang etika dan profesi, dan yang kedua itu adanya pedoman media cyber. Yang ketiga itu kode etik wartawan. Yang pertama itu etika dan profesi. Etika adalah soal hak dan kewajiban, soal baik dan buruk. Profesi sangat berpengaruh dalam dunia profesi. Etika sangat berpengaruh dalam dunia profesi, yang dimana profesi itu adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu. Beda halnya dengan pekerjaan biasa. Nah, jurnalis ini tidak bisa serta-merta bisa tanpa melewati tahapan-tahapan belajar. Nah, jurnalis ini termasuk sebuah profesi. Kenapa? Karena profesi ini kita harus melewati tahapan-tahapan. Contohnya tahapan pendidikan secara formal maupun ataupun non formal. Sedangkan pekerjaan biasa itu tidak memiliki tahapan-tahapan pendidikan. Contohnya tukang ojek, tukang becak, siapapun yang bisa membawa becak, dan semua itu bisa jadi tukang becak tanpa harus tak ada tahapan-tahapan pendidikan. Mungkin seperti itu. Nah, yang kedua itu adanya pedoman media cyber. Media cyber adalah suatu media yang menggunakan internet, yang dimana media internet ini sangat memudahkan kegiatan jurnalistik. Nah, media cyber sangat menguntungkan kita sendiri. Karena kenapa? Karena dengan adanya media cyber, kita bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan itulah semua kemerdekaan pers. Nah, jika kalian ingin mengupload ataupun ingin mengakses sebuah berita di dalam media, kalian harus melalui tahapan-tahapan verifikasi, yang dimana verifikasi itu sangat berfungsi untuk mengetahui akurat atau tidaknya akurat berita tersebut. Media cyber ini juga banyak digunakan oleh sebagian masyarakat. Jika kalian ingin mengupload ataupun mengakses sebuah berita, kalian harus mengikuti cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, jika kalian seorang citizen journalism ataupun wartawan jurnalis, kalian harus mengikuti kode etik yang ada. Yang kedua itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, yang ketiga, tidak boleh memberitakan berita yang tidak akurat ataupun hoax. Nah, selanjutnya ada pula hak ralat, koreksi, dan hak jawab. Jika kalian ingin menggunakan hak tersebut, caranya sangat mudah. Kalian cukup datang ke pelayanan dari pengelola tersebut dan kalian memberitahu bahwa berita yang diberitakan tidak benar. Yang ketiga itu kode etik wartawan. Pasal yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen ataupun menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang kedua itu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Yang ketiga itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan di Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal yang kelima, wartawan di Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, baik itu identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Di pasal yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.
Yang ketujuh itu, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Yang pasal yang ke-8 itu, wartawan Indonesia tidak menulis ataupun menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat, sakit jiwa, ataupun cacat jasmani. Pasal yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah, pasal yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan ataupun pemirsa. Pasal yang ke-10, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya simpulkan ataupun yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian sehat selalu untuk kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.